Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raifan Bani Pasal dari kelas A dengan NIM 16124101. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi hewan eksotis, yakni kura-kura dan biawak. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas kura-kura, di mana saya akan membahas 3 poin. Yang pertama adalah anatomi dari struktur integumen yang menjadi ciri khas dari kura-kura, yakni karapas dan plastron. Kemudian yang kedua, saya akan membahas anatomi sistem urogenital. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Next. Oke, untuk yang pertama, karapas dan plastron. Seperti yang diketahui, bahwasannya pada tubuh kura-kura itu dilindungi oleh struktur cangkang yang dibagi menjadi dua, cangkang atas atau karapas dan cangkang bawah atau plastron. Kedua sisi cangkang ini nantinya akan dilindungi oleh sebuah struktur sisik atau yang disebut skute. Pada cangkang atas atau karapas akan ditemukan beberapa sisik atau skute. Yang pertama, kita mulai dari yang paling depan sendiri, yang berada di dekat leher, yaitu adalah nuchal skute, dan di bagian kaudal dan di tengah ini dinamakan dengan vertebral skute, dan di sisi lateralnya dari vertebral skute itu disebut dengan costal skute. Kemudian di paling lateral lagi, yang paling lateral sendiri itu disebut dengan marginal skute. Pada marginal skute, di bagian yang paling akhir atau paling ujung disebut dengan sebutan khusus, yakni supracaudal skute. Lanjut ke skute pada bagian talastrum. Antara lain yang pertama kita identifikasi, yakni yang paling ranjang sendiri disebut dengan gular skute. Mengapa dinamakan gular skute? Karena dia itu melindungi bagian kerongkongan. Kemudian di kaudalnya yang melindungi bagian kaki depan atau sirip ini disebut dengan humeral skute. Di belakangnya lagi atau di kaudalnya lagi yang melindungi bagian dada disebut dengan pectoral skute. Di bagian kaudalnya yang melindungi kafum abdomen disebut dengan abdominal skute, dan yang melindungi bagian femur disebut dengan femoral skute, dan yang terakhir adalah anal skute. Kemudian untuk di sisi lateral baik dexter maupun sinister terdapat struktur yang disebut dengan bridge, yang mana bridge akan menghubungkan antara palastron dengan karapas. Di sini akan tampak bahwa di paling lateral merupakan marginal skute. Sedangkan di tengah-tengah dari marginal skute dengan palastron, di sini ada bridge, dan ada struktur sisik yang dinamakan dengan inframarginal skute. Kemudian lanjut ke sistem urogenital dari kura-kura. Di kura-kura sendiri, jika kita membuka bagian ventral dari kura-kura, akan tampak bahwa kura-kura akan memiliki 2 organ ginjal yang berfungsi untuk memfilter urin sebelum akhirnya disalurkan melalui saluran ureter dan akan berakhir pada bentukan urodeum. Selain dari ginjal, di sini kita dapat temukan juga struktur urinary bladder atau vesika urinaria. Lanjut ke sistem respirasi. Pada sistem respirasi kura-kura, itu udara pertama kali akan masuk dari rongga hidung di sekitar sebelah sini atau nostril yang nantinya akan masuk ke 2 lubang di
rongga yang ada di kepala bagian atas yang disebut dengan koana. Setelah dari koana, udara akan lanjut masuk ke celah kecil di antara laring yang disebut dengan glotis. Di sini, glotis. Setelah dari glotis, udara akan lanjut masuk ke trakea, terus nanti akan bertemu dengan bifokatio trachealis dan akan berakhir di organ respirasi utama yakni pulmo atau paru-paru. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kedua yakni biawak atau Varanus salvator. Untuk Varanus salvator kita akan membahas poin juga yakni anatomi sistem digesti, anatomi sistem kardiovaskular, dan yang terakhir anatomi os mandibular. Untuk anatomi sistem digesti, kita mulai dari kafum oris, yang mana pada kafum oris kita dapat menjumpai beberapa struktur. Yang pertama yakni antara lain dentes atau gigi, sini. Untuk dentes atau gigi ini berbeda pada reptil, khususnya Varanus salvator, karena giginya itu tidak tersusun atas incisivum, molar, dan premolar, melainkan hanya memiliki satu gigi khusus, yakni satu jenis gigi khusus yang bernama pleurodon. Selain gigi, kita dapat menjumpai adanya struktur tongue atau lidah atau linguae. Lingue, di mana lingue dari Varanus salvator ini ukurannya panjang dan bercabang di sisi kranial yang fungsinya nanti untuk menangkap struktur molekul kimia yang nantinya berfungsi untuk organ penciumannya. Dan yang terakhir, dari kacang oris, kita dapat menjumpai adanya dua lubang, satu, dua, yang mana dua lubang ini disebut dengan fenestra vomeronasalis externa, yang akan berlanjut ke organ vomeronasal. Oke, lanjut. Setelah dari kafum oris, makanan akan masuk ke dalam paring, kemudian akan berlanjut ke esofagus, yang dimana esofagus dari Varanus salvator sendiri itu ukurannya lebar, dikarenakan Varanus salvator atau biawak ini tidak memastifikasi makanannya, sehingga makanan akan langsung masuk ke esofagus. Itulah mengapa esofagusnya menjadi lebar, karena memuat makanannya yang sangat banyak. Setelah dari esofagus, dia akan lanjut ke stomach atau ventriculus. Setelah dari ventriculus akan lanjut ke struktur SI atau usus halus atau yang disebut dengan intestinum tenuae. Dan setelah dari intestinum tenuae akan lanjut ke intestinum crassum atau usus besar. Yang membedakan antara intestinum tenuae dan intestinum crassum adalah intestinum tenuae ini terlihat berkelok-kelok, sedangkan intestinum crassum itu tidak. Setelah dari intestinum crassum, nantinya akan berakhir di kloaka. Selain dari organ pencernaan utama, di sini ada organ pencernaan aksesoris. Yang pertama ada pankreas, PA, PA. Kemudian di sini ada L. L itu adalah liver atau hepar. Yang dibaliknya ada struktur G atau gallbladder atau vesica vilea. Kemudian lanjut ke sistem kardiovaskular. Untuk sistem kardiovaskular terpusat pada jantung, di mana jantung dari biawak itu sama seperti reptil lain, di mana hanya memiliki tiga ruang saja. Yang pertama itu
itu dua ruang untuk atrium dan satu ruang untuk ventricle. Dua ruang atrium itu adalah atrium dexter dan atrium sinister. Dan di sini ada ventricle, kemudian di sini ada aorta, pembuluh darah besar, dan di sini kita dapat menemukan arteri pulmonaris yang juga terhubung dengan pulmo. Nah, karena memiliki tiga ruang, hal ini yang membedakan dengan struktur jantung dari mamalia yang di mana di mamalia memiliki empat ruang, ventrikel kiri, ventrikel kanan, dan atrium kiri, atrium kanan. Nah, yang terakhir kita masuk ke anatomi dari os mandibula, di mana pada struktur os mandibula milik biawak ini memiliki beberapa struktur. Yang pertama, yang paling kranial sendiri, warna hijau yang disimbolkan dengan D, disebut dengan denteri, di kaudalnya, yang disimbolkan dengan SU, yakni struktur surangular, dan di paling kaudal sendiri, yakni struktur artikular. Di bagian tengah, ya, itu ada struktur A, yaitu angular, dan di dorsal dari surangular itu terdapat struktur koronoid. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.